wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Al-Ustaz Dr. Haji Adinata MAG selaku dosen pengampu kita di mata kuliah Manhaj Muhaddisin. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu senantiasa menjaga beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian yang tak kalah saya muliakan rekan-rekan teman-teman seperjuangan yang semoga kita semua selalu dimudahkan urusannya dan sama-sama dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini yang akan menjadi giliran saya untuk menyampaikan makalah Manahij Al-Muhaddisin yang berjudulkan tentang Mustadrak Al-Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari latar belakang. Pertama, kita mesti memahami bahwa dalam perjalanan panjang peradaban Islam, itu hadis kita pahami bukan sekedar kumpulan kata-kata Nabi yang dihafal saja, yang dicatat dan diwariskan, tetapi ia adalah napas moral dari syariat itu sendiri. Al-Quran menuntun arah, sementara hadis akan menjelaskan jalannya. Tanpa pemahaman yang mendalam terhadap hadis, agama bisa kehilangan ruh. Tinggal hukum tanpa hikmah, tinggal ritual tanpa makna. Oleh sebab itu, para ulama sejak generasi awal menjadikan ilmu hadis ini sebagai pilar epistemologi Islam. Ilmu ini kita pahami bukan sekedar sebagai menghafal sanad dan matan saja, tetapi dia adalah sebuah disiplin yang memadukan antara rasionalitas, spiritualitas, dan amanah ilmiah. Nah, dari semangat inilah lahir karya-karya besar seperti Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, dua kitab yang kita anggap sebagai kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Namun, sejarah tidak berhenti di sana saja. Selalu ada ulama yang datang kemudian. Selalu ada ulama yang datang kemudian menyempurnakan, melengkapi, atau bahkan meninjau ulang karya sebelumnya. Nah, salah satunya ulama yang hadir untuk menyempurnakan, melengkapi, dan meninjau ulang itu salah satunya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Abdillah Al-Hakim An-Naisaburi. Nah, inilah yang akan kita bahas. Siapa beliau? Beliau adalah sosok cendekiawan hadis yang menulis karya monumental yang bernama Al-Mustadrak ala As-Sahihain, Mustadrak Al-Hakim. Nah, kita di sini mencoba untuk memahami apa arti daripada kata mustadrak. Mustadrak itu kita pahami bahwasanya itu artinya adalah tambahan atau pelengkap. Nah, melalui kitab ini Al-Hakim berusaha mengumpulkan hadis-hadis yang menurutnya memenuhi syarat kesahihan Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Tapi menurutnya itu belum dicantumkan dalam dua kitab tersebut. Nah, ia tidak bermaksud untuk menandingi, tapi untuk melengkapi khazanah mereka. Sebagaimana seseorang yang datang ke ladang panen bukan untuk menyaingi petani pertama, melainkan untuk memungut butir-butir padi yang mungkin barangkali tertinggal. Namun disinilah menariknya. Niat ilmiah yang luhur ini justru memicu polemik besar di kalangan ulama hadis. Banyak ahli setelahnya, termasuk Imam Az-Zahabi, yang mana Imam Az-Zahabi ini merupakan murid daripada Al-Hakim, menilai bahwa sebagian hadis di dalam kitab Al-Mustadrak ini itu tidak benar-benar memenuhi syarat sahihan. Bahkan ada yang menganggap Al-Hakim ini menjadi agak terlalu longgar dalam menilai sanad. Mungkin karena usia senjanya, karena beliau menulis Mustadrak Al-Hakim ini menulis di usia senja, di usia lansia. Nah, atau penulisan yang barangkali tidak sempat disempurnakan. Nah, kritik ini tidak sekedar masalah teknis, tetapi membuka ruang refleksi tentang batas antara idealitas keilmuan dan keterbatasan manusiawi seorang ulama besar. Nah, bagi kita di hari ini, di tengah derasnya klaim kebenaran dan banjir informasi keagamaan, Mustadrak Al-Hakim menjadi cermin metodologis bagaimana ulama klasik itu mengelola otoritas ilmiah, menimbang validitas, dan tetap rendah hati dalam perbedaan. Nah, kajian
Al-Hakim ini bukan semata nostalgia akademik, melainkan perjalanan tentang integritas dari sebuah ilmu. Nah, disinilah urgensi penelitian ini. Makalah ini menelaah Al-Mustadrak bukan hanya sebagai teks hadis, tetapi juga sebagai dokumen intelektual yang memperlihatkan dinamika berpikir para muhaddisin. Sebab memahami hadis bukan sekedar menilai sanad dan matan, tetapi juga dari niat dan manhaj di balik pena para ulama yang menulisnya. Nah, ini latar belakang dan kemudian kita bahas rumusan masalahnya. Kita akan membahas pertama di sini adalah siapa Al-Hakim An-Naisaburi dan bagaimana perjalanan keilmuannya sehingga menjadi otoritas yang cukup besar di bidang hadis. Dan yang kemudian yang kedua adalah apa motivasi dan sebab Al-Hakim menuliskan Al-Mustadrak, apakah itu murni akademik atau juga berlandaskan dorongan spiritual dan pembelaan tradisi. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana posisi Al-Mustadrak di antara dua kitab sahih? Apakah sebagai pelengkap, koreksi, atau karya yang berdiri sendiri? Apa yang kemudian keempat, apa metodologi Al-Hakim dalam menyeleksi hadis dan menetapkan kesahihan? Bagaimana sistematika bab dan mazhab penulisan yang ia gunakan? Apakah mengikuti pola fikih al-hadis seperti Bukhari Muslim atau memiliki karakteristik sendiri? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk dijawab agar penelitian terhadap Al-Mustadrak tidak berhenti pada tataran teknis sanad saja, tetapi juga menyentuh aspek epistemologis dan moral dalam ilmu hadis. Nah, tanpa panjang-panjang, kita langsung masuk ke pembahasan. Nah, yang pertama kita bahas nih biografi daripada Al-Hakim An-Naisaburi. Nama beliau itu panjangnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Hamduwaih bin Nuaim Al-Hakim An-Naisaburi yang lebih dikenal itu sebagai panggilan Al-Hakim. Beliau lahir di kota Naisabur, Khurasan pada tahun 321 Hijriah atau 933 Masehi. Dan beliau wafat itu pada tahun 1014 Masehi atau 405 Hijriah. Naisabur pada masa itu adalah kota ilmu, pusat pertumbuhan ulama-ulama besar seperti Daruqutni, Baihaqi, Imam Al-Qusairi. Nah, dalam atmosfer ilmiah inilah Al-Hakim tumbuh. Beliau tumbuh lahir dalam keadaan keilmuan hadis yang subur dan penuh semangat ilmiah. Nah, sejak kecil beliau telah menunjukkan kecintaan yang begitu dalam terhadap hadis. Beliau contohnya melakukan rihlah ilmiah seperti ke Mekah, Baghdad, Kufah, Basrah, dan Syam demi bertemu dengan para guru besar dan mendengarkan hadis langsung dari sumbernya. Ia belajar sampai ke Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Imam Daruqutni yang semuanya dikenal ketat dalam seleksi sanad. Nah, murid-muridnya pun tak kalah hebat, tak kalah gemilang, yakni ada yang namanya Al-Baihaqi yang menuliskan Sunan Al-Kubra, kemudian Imam Az-Zahabi yang tadi disebutkan, itu sejarawan hadis terkemuka yang bahkan menuliskan ringkasan kritis atas karya gurunya, yaitu disebut sebagai kitab Talkhis Al-Mustadrak. Beliau punya guru-guru yang hebat dan beliau pun juga punya murid-murid yang hebat. Nah, dalam dunia ilmu hadis, beliau disebut sebagai Imam An-Naqadin, seorang kritikus hadis dengan keluasan hafalan dan ketajaman analisis. Beliau menuliskan kitab Al-Mustadrak, Ma'rifat Ulumul Hadis. Kemudian ini yang menjadi salah satu karya metodologis penting sebelum munculnya Muqaddimah Ibnu Salah. Keilmuannya sangat komprehensif, tidak hanya pada hadis tapi juga pada fikih, usul fikih, dan bahkan sejarah para perawi. Nah, posisi Al-Hakim ini kita kenal itu sebagai seseorang yang sangat sentral. Ia menjadi penghubung antara tradisi Hijaz dan Irak dengan dunia ilmiah Persia Timur. Dalam jaringan keilmuan Islam, ia seperti simpul penting dari para gurunya yang mewarisi sanad Bukhari Muslim, yang kemudian menurunkan ilmu itu ke generasi setelahnya. Dengan kata lain, Al-Hakim adalah mata rantai intelektual yang menjaga kesinambungan otoritas hadis. Namun, selayaknya seorang manusia, kita paham bahwa Al-Hakim itu hadir tentu bukan tanpa kelemahan. Beberapa ulama itu menilai pada masa tuanya ketelitiannya mungkin sudah sedikit mulai menurun. Tetapi alangkah baiknya kita memandang, dan barangkali ini cara terbaik untuk memahaminya, bahwa seorang ulama besar bukan diukur dari ketiadaan dia dalam berbuat salah, tapi melainkan dari ketulusan dia dalam mencari kebenaran. Kesalahan hanyalah jejak dari perjalanan panjang menuju cahaya ilmu pengetahuan. Itu biografi singkat daripada Al-Hakim.
Nah, kemudian yang berikutnya adalah sebab penulisan kitab Al-Mustadrak. Nah, abad 4 Hijriah itu adalah masa keemasan sekaligus masa kritis-kritisnya ilmu hadis. Nah, dua kitab Al-Bukhari dan Muslim itu menjadi standar tertinggi. Tapi para ulama menemukan bahwa masih banyak sekali hadis-hadis sahih yang tidak termuat di dalam keduanya. Bukan karena lemah, tetapi karena alasan seleksi tematik dan geografis. Nah, Muqaddimah Al-Mustadrak ini beliau menuliskan di dalam mukaddimahnya bahwa ia bertujuan menyusun kitab ini untuk mengumpulkan hadis-hadis yang barangkali menurut beliau itu memenuhi syarat kesahihan-sahihan, namun belum dicantumkan oleh keduanya. Dengan kata lain, tujuan utamanya adalah istidrak. Istidrak dalam bahasa Arab artinya melengkapi, bukan mu'aradhah. Mu'aradhah artinya menandingi, bukan menandingi, tapi maksudnya adalah ingin melengkapi. Ia ingin mengisi celah dalam khazanah hadis sahih, bukan untuk membangun otoritas baru. Itu tujuan beliau untuk menuliskan kitab Al-Mustadrak ini. Nah, kebutuhan ini sangat jelas. Kajian hadis berkembang pesat, namun belum ada karya secara sistematis menghimpun hadis-hadis sahih di luar dua utama sahih. Al-Hakim perlu menyajikan tambahan-tambahan itu. Nah, itu sebabnya. Kemudian yang ketiga adalah kedudukan. Bagaimana kedudukan Al-Mustadrak di antara sahihain? Dalam mukaddimah Al-Mustadrak, Al-Hakim itu menegaskan bahwa hadis-hadis dalam kitabnya itu adalah sahihun ala syarti Bukhari wa Muslim. Bahwa hadis-hadis yang tercantum di dalam kitab Al-Mustadrak ini sahih dengan atas syarat Bukhari dan Muslim. Artinya syarat Bukhari dan Muslim itu dipenuhi sahih menurut kriteria keduanya. Klaim ini agak-agaknya mungkin terdengar berani, harus dibaca dalam konteks semangat ilmiah abad keempat Hijriah ketika ulama masih terus memperdebatkan definisi sahih secara metodologis. Nah, kritik yang muncul dari kepada Al-Hakim itu datang bahkan terutama dari Az-Zahabi, muridnya sendiri, yang menuliskan Talkhisul Al-Mustadrak. Dalam ringkasannya, Az-Zahabi ini mengakui bahwa kitab ini bagus, kitab ini punya nilai, tetapi sebagian hadis daripada kitab ini itu tidak memenuhi kriteria sahih menurut sahihain, kata Az-Zahabi sebagai muridnya. Ia bahkan mengatakan andai saja Al-Hakim meneliti kembali seluruh hadisnya sebelum beliau wafat, tentu saya yakin sebagian besar daripada hadis ini akan ia revisi. Nah, itu kata Al-Zahabi dalam kitabnya Talkhisul Mustadrak. Namun di sisi lain banyak ulama seperti Imam As-Suyuti, Imam Ibnu Hajar tetap menganggap Al-Mustadrak ini sebagai karya yang monumental yang tidak bisa kita abaikan. Ia tetap menjadi sumber rujukan bagi hadis-hadis tambahan. Karena secara historis Al-Mustadrak ini mengisi posisi di antara dua sahih utama dan karya sunan yang lebih luas, menjembatani antara kesahihan tinggi dan keluasan periwayat. Demikian kedudukan Al-Mustadrak di antara kitab Sahihain. Nah, bagaimana metodologi Al-Hakim dalam Al-Mustadrak? Pertama, untuk memahami ini, kita perlu meninjau konsep sahih menurutnya. Dalam kitab Ma'rifat Ulumul Hadis, beliau menuliskan dan mendefinisikan bahwa hadis sahih sebagai hadis yang sanadnya itu bersambung, ittisalus sanad. Kemudian perawinya itu adil dan dobit, kuat hafalan dan terpercaya, serta tidak mengandung cacat, illah atau syuzuz, kejanggalan. Namun, dalam prakteknya, Al-Hakim tampak lebih longgar nih dalam menilai perawi ketimbang Al-Bukhari dan Muslim. Ia sering menganggap perawi yang diperselisihkan itu tetap dapat diterima jika didukung dengan sanad lain. Hal ini mencerminkan semangat ilmiah yang inklusif, mencari keseimbangan antara kehati-hatian atau keluasan periwayatan. Nah, metode seleksi hadisnya banyak bersandar pada riwayat melalui jalur Khurasan, Irak, dan Syam. Ia mengutip sanad yang kadang tidak digunakan oleh Al-Bukhari karena perbedaan jaringan guru dan jalur sanad. Nah, disinilah di sisi lain Al-Mustadrak itu memiliki nilai historis yang tinggi karena mendokumentasikan sanad-sanad tambahan yang nyaris hilang. Nah, adapun kelebihan daripada karya ini adalah dokumentasi hadis-hadis tambahan yang sahih atau bahkan mendekati pada kesahihan. Banyak hadis penting yang hanya ditemukan lengkap di Al-Mustadrak. Namun kelemahannya, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, tidak konsisten
verifikasi akhir. Mungkin karena penulisannya belum sempat disempurnakan hingga beliau wafat, karena menulis Al-Mustadrak ini di usia yang sudah cukup senja. Nah, kita bertanya sekarang, bagaimana tema bab dan mazhab penulisan beliau? Secara struktur, Al-Mustadrak disusun seperti dua Sahihain. Ia dimulai dengan kitab Al-Iman, babnya itu bab pertamanya itu bab Al-Iman, Al-Ilmu, As-Salah, kemudian berlanjut hingga Kitabul Fitan wal Manaqib. Penulisan ini menunjukkan bahwa Al-Hakim itu menuliskan mengikuti mazhab fiqhul hadis, sistem tematik berdasarkan bab fikih, bukan urutan kronologis sanad. Nah, mazhab penulisan semacam ini memperlihatkan bahwa tujuan beliau menulis kitab ini bukan hanya menghimpun hadis, tapi juga mengajarkan nilai-nilai hukum dan moral secara struktur. Dalam setiap bab, Al-Hakim menampilkan hadis-hadis yang relevan dalam masalah akidah, ibadah, akhlak, serta analisis kesahihannya. Namun, uniknya, Al-Hakim itu dalam kitabnya itu memberi ruang cukup besar nih dalam hal bab keutamaan amal, fadailul a'mal, dan sejarah sahabat. Ini menunjukkan bahwa sisi spiritual dan humanis dalam metodologinya. Ia tidak sekedar ilmuwan yang menghitung sanad, tapi juga seorang penafsir kehidupan Nabi dalam konteks moral umat. Oleh sebab itu, pola penulisan yang fikih tematik ini menjadikan Al-Mustadrak cukup mudah dipahami oleh ulama fikih, seolah-olah menjadi jembatan antara Sahihain dan Sunan karya Abu Daud dan atau Tirmizi. Nah, kita lanjut ke yang B. Setelah kita mengenal tentang Al-Hakim dan kitabnya, analisis kritis. Nah, dalam memahami karya besar seperti Al-Mustadrak, kita tidak sedang menilai benar atau salah, tetapi menimbang niat dan jalan seorang ulama mencari kebenaran. Nah, kita lanjut yang pertama, bahwa perbandingan metode Al-Hakim dan Al-Bukhari Muslim. Bukhari Muslim itu menulis kitab sahihnya itu dengan kehati-hatian yang begitu ekstrim. Nah, keduanya menemukan atau menetapkan syarat-syarat yang sangat ketat nih bagi para periwayat. Selain harus adil dan dhabit, juga harus terbukti pernah liqa, pernah bertemu dengan gurunya, bukan sekedar sezaman. Nah, Al-Bukhari bahkan sering menolak hadis yang sanadnya hanya terhubung secara teori, tapi tidak ada bukti real pertemuan antara perawi. Nah, sementara Al-Hakim itu mengambil pendekatan yang cukup lentur. Ia menilai bahwa selama sanadnya bersambung secara teori dan perawinya dikenal siqah, maka hadis bisa diterima sebagai sahih. Dengan demikian, Al-Mustadrak punya potensi memiliki cakupan hadis yang lebih luas, tetapi dengan resiko menurunkan sedikit tingkat kehati-hatiannya. Ini bukan kesalahan, tapi ini pilihan metodologis antara ketatnya verifikasi Al-Bukhari atau keluasan dokumentasi Al-Hakim. Jika Al-Bukhari, kita beranalogi, jika Al-Bukhari bagaikan kita ibaratkan sebagai seorang pemahat yang mengukir marmer, mengikis setiap debu agar bentuknya sempurna, maka Al-Hakim itu seperti pelukis yang ingin menampilkan seluruh warna di kanvas sejarah hadis. Ia tahu sebagian warna mungkin tidak tajam, tapi bagi dia seluruh warna itu penting untuk memahami keindahan yang utuh. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, konsistensi klaim kesahihan hadis. Nah, ini yang dikritik. Salah satu kritik ulama terhadap Al-Mustadrak itu adalah ketidak konsistenan klaim kesahihan. Al-Hakim itu sering menulis bahwa suatu hadis itu adalah sahih ala syarti Bukhari wa Muslim. Padahal setelah diperiksa oleh ulama lain ternyata tak sesuai dengan syarat keduanya. Az-Zahabi bahkan menegaskan bahwa sebagian hadis dalam Al-Mustadrak itu lemah atau bahkan mungkar. Namun sebelum menilai, kita perlu melihat konteksnya. Pertama, Al-Mustadrak ditulis pada masa tua Al-Hakim, ketika sebagian besar hafalannya tidak lagi sekuat masa mudanya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita harus melihat nih konteksnya bahwa kitab ini tampaknya belum sempat direvisi secara utuh, secara sepenuhnya. Ia bahkan meninggal dunia sebelum menyelesaikan verifikasi akhir. Nah, kita konteksnya seperti itu. Artinya, sebagian ketidakkonsistenan yang kita anggap ketidakkonsistenan itu mungkin barangkali bukan lahir karena kelalaian, tapi karena keterbatasan manusiawi. Pertama, karena ditulis masa tua. Yang kedua, tidak sempat direvisi akhir karena beliau keduluan meninggal, wafat. Nah,
Kemudian, jika ditilik secara metodologis, klaim kesahihan Al-Hakim ini seringkali bersifat ijtihadi. Ia menggunakan kriteria yang ia pahami sebagai syartul Bukhari wa Muslim, bukan kriteria faktual dari kitab mereka. Ini menjelaskan mengapa hadisnya sahih menurut definisi pribadi Al-Hakim, tapi tidak menurut standar dua imam tersebut. Dengan demikian, masalahnya bukan pada salah benar, tetapi pada beda manhaj, dan perbedaan manhaj inilah yang justru akan memperkaya khazanah ilmu hadis. Nah, kemudian kita lanjut ke ketiga. Bagaimana peran Az-Zahabi sebagai penyunting, sebagai yang menuliskan Talkhisul Mustadrak? Peran Az-Zahabi dalam Talkhisul Mustadrak itu kita katakan cukup penting, sangat penting. Ia bukan sekedar penyunting, tapi juga muraqib, pengawas ilmiah bagi karya gurunya. Dalam talkhis itu, beliau meninjau ulang ribuan hadis banyaknya, memberikan penilaian mana yang benar-benar sahih, mana yang hasan, mana yang bahkan dhaif. Hubungan Az-Zahabi dan Al-Hakim, kita harus pahami bahwa ini adalah contoh luar biasa dari adab ilmiah. Murid mengkritik gurunya tanpa perlu menjatuhkan martabat gurunya. Dalam pengantar talkhis, Az-Zahabi tetap menyebutkan Al-Hakim itu sebagai Imamul Huffaz, bahwa beliau itu adalah Imam Al-Huffaz yang begitu luar biasa. Ya, beliau mengakui keagungan ilmunya meski tidak sepakat dengan semua penilaiannya. Nah, kita bisa belajar banyak dari sikap ini. Dalam dunia akademik modern, perbedaan sering ya barangkali melahirkan permusuhan, tapi dalam tradisi ulama, perbedaan justru memperkuat mata rantai ilmu. Az-Zahabi tidak menghancurkan karya gurunya, tapi memeliharanya dengan kritik. Ia tidak menolak Al-Mustadrak, tapi menuntunnya agar tetap bermanfaat bagi generasi berikutnya. Jika kita analogikan, Al-Hakim itu ibarat api pencarian, sementara Az-Zahabi adalah air kebijaksanaan yang menjaga nyala api itu agar tidak membakar, tapi menghangatkan. Talkhisul Mustadrak menjadi bukti bahwa ilmu yang tumbuh dari adab akan terus hidup, bahkan setelah para ulama itu telah tiada. Nah, kemudian kita lanjut pada pembahasan apa signifikansi Al-Mustadrak dalam perkembangan ilmu hadis dan kritik sanad. Terlepas dari kritiknya, tidak ada yang menyangkal bahwa Al-Mustadrak ini adalah karya yang monumental yang melengkapi peta sanad hadis sahih. Ia memperluas horizon literatur hadis klasik dan menjadi referensi penting bagi generasi setelahnya, termasuk Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam As-Suyuti, atau bahkan para orientalis moderni seperti Goldziher dan Jonathan Brown. Nah, dalam sejarah perkembangan ilmu hadis, Al-Mustadrak ini memainkan 3 peran penting. Pertama, sebagai istidrak, sebagai pelengkap bagi 2 kitab sahih. Ia mengingatkan dunia bahwa kesahihan hadis tidak berhenti pada karya Al-Bukhari dan Muslim. Masih ada hadis-hadis sahih lain yang perlu kita perhatikan. Nah, itu pertama. Yang kedua adalah sebagai laboratorium kritik sanad. Ulama setelahnya menggunakan Al-Mustadrak ini sebagai bahan latihan dalam menilai kesahihan hadis. Nah, dari sinilah lahir tradisi verifikasi ulang yang melahirkan ulama seperti Ibnu Hajar dan Daruqutni. Kemudian yang ketiga adalah sebagai dokumen epistemologis yang menunjukkan bahwa otoritas dalam hadis tidak tunggal. Kebenaran ilmiah dibangun melalui tawatur kritik, bukan klaim absolut. Nah, dalam dimensi spiritual ini, karya Al-Hakim memberikan pesan abadi bahwa ilmu hadis bukan hanya soal hafalan sanad, tapi juga soal kejujuran, amanah, dan tanggung jawab. Ia mengajarkan mencari hadis sahih itu sama artinya dengan mencari diri yang sahih, jujur, lurus, dan tidak berpura-pura. Ungkapan orang bijak mengatakan bahwa yang penting itu bukan tentang siapa yang paling benar, tapi tentang siapa yang benar-benar berusaha mencari kebenaran. Nah, inilah kalimat yang seolah menjelaskan esensi daripada karya Al-Hakim. Mungkin ia tidak selalu tepat, tapi ia benar-benar mencari kebenaran. Dan itulah yang membuat Al-Mustadrak tetap hidup dalam tradisi ilmu Islam selama lebih dari 1000 tahun. Nah, kita masuk kepada contoh hadis yang tercantum dalam Mustadrak Al-Hakim. Kita ambil 2 contoh. Pertama, bahwa hadis penuntut ilmu ada dalam Mustadrak Al-Hakim juz 1 halaman 93 bahwa Al-Hakim meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama mengenai derajat kesahihannya. Namun Al-Hakim menilai
bahwa hadis ini sahih sanadnya. Terlepas dari perbedaan penilaian, maknanya sejalan dengan semangat umum syariat bahwa ilmu adalah pondasi ibadah, ilmu adalah pondasi akhlak, dan ilmu adalah pondasi peradaban. Itu hadis pertama. Hadis kedua, hadis tentang akhlak baik, tentang jangan memperbanyak marah. Nah, Al-Hakim meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, ja'a rajulun ila Nabi, faqala ya Rasulullah, ma khairu ma u'tiyal abdu? Ya Rasulullah, seorang laki-laki datang kepada Nabi dan bertanya, "Ya Rasulullah, apakah sebaik-baik karunia yang diberikan kepada seorang hamba?" Qala khulqun hasan, akhlak yang baik. Fama syarru ma u'tiyal abdu? Maka lalu apa seburuk karunia? Beliau bersabda bahwa kemampuan marah yang buruk. Al-Hakim menilai hadis ini sahih sesuai syarat Muslim. Hadis ini memperlihatkan bahwa puncak kualitas manusia bukan terletak pada kepintarannya, bukan terletak pada keturunannya, bukan terletak pada hartanya, tetapi puncak dari kualitas manusia itu terletak dari baik akhlaknya. Kebalikannya, bahwa betapa buruknya seorang manusia adalah ketika bukan ketika dia melakukan dosa besar, tapi ketika kondisi batin dia mudah tersulut amarah sehingga meruntuhkan akal, sehingga mematikan keteduhan hati. Itulah yang menjadikan seseorang itu betul-betul turun kualitasnya sebagai seorang manusia. Nah, dalam perspektif etika Islam, marah itu dianggap sebagai sesuatu yang bukan sesuatu yang terlarang, tetapi marah yang buruk, marah yang tanpa pertimbangan, marah yang tanpa kendali, marah yang tidak ada hikmahnya, marah yang tidak ada mengajarkan sesuatu pelajaran. Maka itu yang dianggap buruk dalam Islam. Hadis ini mengajak manusia untuk memperbaiki ruang batinnya, sebab akhlak adalah cermin yang memantulkan kualitas hati seseorang. Nah, itu adalah dua contoh hadis yang tercantum dalam kitab Al-Mustadrak Al-Hakim. Yang kedua tadi itu tercantum di Al-Mustadrak juz 1 halaman 61. Nah, masuk kita kepada penutup sebagai kesimpulan bahwa setiap zaman punya kegelisahan ilmiahnya sendiri-sendiri. Pada abad keempat Hijriah, ketika hadis Nabi telah dikodifikasi, ketika hadis Nabi telah diverifikasi dan diajarkan ke lintas negeri, muncul satu pertanyaan besar di dalam hati seorang ulama Khurasan yang bernama Al-Hakim An-Naisaburi. Apakah hadis sahih telah selesai ditulis? Nah, dari kegelisahan ini lahirlah sebuah karya monumental yang bernama Al-Mustadrak As-Sahihain. Kitab ini adalah upaya besar untuk melengkapi dua karya agung, yaitu Sahih Bukhari dan Muslim. Al-Hakim tidak bermaksud menandingi, tetapi bermaksud untuk menyempurnakan dan melengkapi. Ia menyebut karyanya sebagai istidrak, mustadrak sebagai pelengkap, bukan mu'aradah, bukan menandingi. Dalam karya itu, Mustadrak tampil sebagai mosaik ilmiah yang memuat hadis-hadis barangkali yang menurut Hakim memenuhi syarat kesahihan keduanya, namun belum termuat dalam kedua kitab sahih tersebut. Nah, dari sisi ilmiah, Al-Hakim menunjukkan keluasan ilmu sanad dan penguasaan atas jaringan periwayatan hadis yang luar biasa. Ia hafal ribuan sanad, ia mengetahui tingkatan perawi, ia memahami kritik sanad dengan mendalam. Namun di sisi lain, sejumlah ulama setelahnya, terutama Az-Zahabi dalam Takhis Mustadrak, menilai bahwa klaim kesahihan al-hadis Al-Hakim tidak selalu konsisten. Ada hadis yang secara sanad mungkin tampak sahih, namun setelah diteliti lebih dalam, rupanya ada kelemahan yang tersembunyi. Tapi meskipun demikian, kita harus paham bahwa kekurangan itu tidak menghapus keagungan niat dan kontribusinya. Dalam sejarah ilmu hadis tidak ada karya yang benar-benar sempurna, sebagaimana tidak ada manusia yang lahir tanpa celah. Bahwa justru disitulah letak kemuliaan Al-Mustadrak. Ia menjadi cermin bahwa keilmuan bukan perkara klaim, tetapi perjalanan. Dan dalam perjalanan itu, setiap kesalahan adalah bagian dari pencarian kebenaran. Oleh karena itu, Al-Mustadrak tetap diakui sebagai sumber primer penting dalam studi hadis sejarah muhaddisin. Ia menjadi referensi lintas abad, dikritik oleh Az-Zahabi, dikaji ulang oleh Ibnu Hajar, dan ditelaah oleh Imam Suyuti, dan bahkan dianalisis oleh para peneliti modern. Dalam ruang sejarah yang luas ini, karya ini menandai satu titik penting, bahwa evolusi metodologis hadis Islam dari era pengumpulan menuju era verifikasi dan kritik mendalam. Dari kajian Al-Mustadrak ini kita bisa menarik dua pelajaran besar, bahwa pertama, integrasi ilmiah dan adalah ruh ilmu hadis. Integrasi ilmiah adalah ruh dalam ilmu hadis. Al-Hakim menunjukkan semangat itu
dia meneliti dan melengkapi, bukan sekedar meniru. Nah, kemudian yang kedua adalah Al-Mustadrak mengajarkan bahwa keabsahan teks keagamaan tidak boleh diputuskan secara gegabah, tetapi klaim ini sahih ini lemah harus disertai metodologi yang jelas. Al-Hakim telah berusaha melakukannya dengan perangkat ilmu yang ia miliki, tapi bahkan dalam ketidaksempurnaannya beliau memberi pesan penting. Ilmu agama tidak boleh dibangun atas prasangka, tetapi harus atas penelitian dan kejujuran intelektual. Nah, kita kita yang hidup di era media sosial ini sering terjebak dalam sahih versi viral. Selama hadis itu viral, itu pasti sahih. Nah, kita terjebak dalam hal seperti itu. Hadis disebar tanpa sanad, kebenaran diklaim tanpa penelitian. Padahal para ulama klasik seperti Al-Hakim menghabiskan hidupnya demi menjaga agar satu huruf dari hadis tidak terlepas dari otentisitasnya, keasliannya. Jika kita hari ini begitu mudah menyebarkan hadis tanpa sumber, itu artinya kita sedang mengkhianati warisan keilmuan mereka. Sebagaimana yang dikatakan Imam As-Suyuti, bahwa karya Al-Hakim itu menjadi ladang subur bagi kritik, dan di sanalah tumbuh pohon ilmu yang rimbun. Dalam ladang itu generasi demi generasi menanam dan memetik ilmu, menulis dan meneliti, mengkritik dan memperbaiki. Dan bukankah itu makna sejati dari tradisi ilmu Islam? Bukan dogma, tapi dialog. Bukan stagnasi, tapi gerak menuju kebenaran. Akhirnya, studi tentang Al-Mustadrak Al-Hakim ini menegaskan bahwa kebenaran ilmiah bukan sesuatu yang diwarisi, tapi kebenaran ilmiah adalah sesuatu yang terus diperjuangkan hari demi hari. Al-Hakim telah berjuang dengan tinta dan hafalannya. Kita di hari ini harus terus melanjutkannya dengan integritas dan ketelitian, karena ilmu seperti iman akan tetap hidup bila dijaga dengan kejujuran. Barangkali ini yang menjadi presentasi saya, dan saya mohon maaf atas segala kesilapan dan kesalahan. Kembali saya berterima kasih atas perhatian, dan saya kembalikan kepada dosen kita, kepada Ustadz Adinata. Baik, kita langsung saja, silakan yang lain untuk ditanggapi tentang Al-Mustarda Al-Hakim untuk mendalami materi ini. Silakan. Semua hadir ya, Hadir Ustaz. semuanya ya. Baik. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Lihat siapa ini? Mana wujudnya? Indah Indah Ustaz. Purnama. Ya, silakan. Kan tadi dalam makalahnya Ustadz Muzaki itu ada tentang kelemahan Al-Mustadrak ini, tentang ketidakkonsistenan verifikasi akhirnya. Nah, mungkin Ustadz Muzaki bisa sertakan contohnya Ustadz, bagaimana bentuk ketidakkonsistenan verifikasi akhir dari kitab Al-Mustadrak ini? Ya, contoh ketidakkonsistenan. Ya. Yang lain silakan. Itu aja dulu Ustaz. Iya, silakan Pak. Ya, silakan.
Apakah ada yang bertanya lagi? Sementara itu dulu Ustaz Muzaki. Berarti satu pertanyaan dari Indah aja tadi ya, Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Apa contoh konkret daripada ketidakkonsistenan Al-Hakim dalam verifikasi akhir dari kitab Al-Mustadrak Hakim? Nah, pertama kita mengetahui bahwa Al-Hakim itu dalam Muqaddimah Al-Mustadraknya itu mengatakan bahwa hadis-hadis ini adalah sahih ala syartil Bukhari wa Muslim, bahwa hadis ini sahih menurut kriteria syarat hadis sahih Bukhari dan Muslim. Namun ketika diteliti oleh muridnya, ada yang namanya Az-Zahabi, Imam Az-Zahabi, ketika diteliti ada contoh hadis. Nah, contoh hadisnya gini. Al-Hakim itu meriwayatkan di dalam Mustadraknya sebuah hadis min man ahabba ayyatamassaka bil urwatil wuthqa falyatamassak bihubbi Ali bin Abi Thalib. Barang siapa, dalam hadis itu yang artinya siapa yang ingin berpegang pada tali yang sangat kuat dengan akidah yang sangat kokoh, hendaklah dia berpegang pada kecintaan. Hendaklah ia memiliki kecintaan yang mendalam kepada Ali bin Abi Thalib. Itu hadis yang dicantumkan oleh Al-Hakim. Ia mengatakan hadza hadisun sahihul isnad, bahwa hadis ini sanadnya sahih. Tapi ketika ditelisik, dianalisis oleh muridnya Az-Zahabi, rupanya dalam sanad hadis ini terdapat seorang perawi yang bernama Sahal bin Ziyad. Nah, Sahal bin Ziyad ini rupanya dia adalah seorang perawi yang majruh, yang didhaifkan oleh mayoritas ulama-ulama hadis. Nah, dalam Talkhisul Mustadrak, Az-Zahabi itu langsung mengoreksi bahwa qultu, aku mengatakan bal huwa dhaif, hadis ini justru dhaif. Nah, padahal tadi sebelumnya disebutkan bahwa ini sahih sesuai dengan syarat sahih Muslim. Nah, ini contoh bentuk ketidakkonsistenan verifikasi. Al-Hakim mensahkan hadis yang jelas-jelas itu mengandung perawi yang lemah. Nah, contoh lain ada hadis tentang ini, innallaha khalaqa jawadan fa ajrahu. Al-Hakim meriwayatkan sebuah hadis yang artinya sesungguhnya Allah itu menciptakan seekor kuda lalu menjalankannya dan seterusnya. Nah, di dalam penjelasan hadis itu yang menilai bahwa sahihul isnad, bahwa hadis ini sahih sanadnya. Padahal ketika ditelisik oleh Az-Zahabi, sanadnya bermasalah. Mengapa? Karena terdapat Amr bin Al-Fakhad. Rupanya Amr bin Fakhad ini seorang perawi yang majhul, bahkan dinilai munkar oleh para ahli jarah wa ta'dil, ulama jarah wa ta'dil. Imam Zahabi mengatakan hadza huwa batil li'annahu fihi Amr bin Fakhad, karena di dalam riwayatnya itu ada Amr bin Fakhad. Nah, tetapi tadi kita sebutkan bahwa meskipun ada banyak ketidakkonsistenan verifikasi ini, kita mesti pahami konteksnya bahwa Al-Hakim itu menulis kitab Mustadrak itu dalam usia yang senja. Artinya dengan ke tingkat fokus dan konsentrasinya tentu sudah mulai menurun. Itu yang pertama. Beliau menulis di usia yang senja atau di usia yang lansia. Yang kedua, bahwa beliau tidak sempat untuk memverifikasi akhir. Artinya ketika buku ini sudah jadi, beliau tak sempat mengoreksi dari awal lagi. Beliau tak sempat. Karena apa? Karena keduluan ajal yang mendahului beliau. Artinya beliau keburu wafat sebelum menyelesaikan verifikasi akhir. Karena Az-Zahabi ini tahu guru dia itu adalah guru yang hebat, beliau mengatakan dalam Talkhisul Mustadrak itu bahwa aku yakin kalau seandainya Al-Hakim ini memverifikasi dari awal sampai akhir lagi, aku yakin bahwa banyak hadis-hadis yang dibuang. Artinya tidak dimasukkan dalam kitab Mustadrak Al-Hakim ini. Ini contoh daripada ketidakkonsistenan yang kita maksudkan tadi. Sekian, Ustaz.
Baik, syukran Ustaz. Baik, silakan yang lain. Ada? Baik, sedikit mungkin perlu juga dikritisi. Tadi makalah mengatakan Az-Zahabi murid dari Al-Hakim. Apa betul ya? Dari data yang saya dapatkan agaknya iya, Sa. Apa, Sa? Apa pendapatnya apabila Al-Hakim Naisaburi? Beliau wafat itu di wafat di tahun 405 Hijriah, Ustaz. Ya, 0405. Imam Az-Zahabi kapan wafatnya? Coba kita cek saja. Az-Zahabi wafat. Maaf saja. (748). Nah, 748. 700 Jauh tahun sekali itu. Ya. Yes. Imam Az-Zahabi itu dia murid dari Ibnu Taimiyah. Satu angkatan dengan penulis kitab Tazibul Kamal fi Asbai Rijal, Tazibul Kamal. Nah, jadi kalau Ibnu Taimiyah wafat 728, Al-Mizi 6 tahun sebelum wafatnya Imam Az-Zahabi. 742, kemudian Imam Az-Zahabi wafat 748. Setelah itu tokoh berikutnya yang muncul itu adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani, 852. Baru masuk pada abad yang ke-10 oleh Imam Suyuti yang wafat tahun 911. Itu rangkaian-rangkaian. Di antara Al-Hakim sampai ke Mazhabi ada lagi Ibnu Solah yang abad ke-6. Nah, begitu kira-kira tokoh-tokoh dari ulama hadis itu di antaranya. Walaupun masih banyak yang lain ya. Baik, ada lagi yang lain? Baik, kita lihat dulu. Kira-kira manhaj dari Abu Abdillah Al-Hakim Naisaburi ini dari sisi penilaian terhadap para perawi, apakah masuk kepada kategori manhaj ulama yang mutasaddid atau mu'tadil atau yang mutasahil? Mana kira-kira? Ulama yang mutasaddid itu begitu sangat ketat dalam menilai keadalan perawi. Seolah-olah sulit menilai seorang perawi itu sebagai orang yang adil, tapi sangat mudah menilai perawi kena jarah. Kelompok yang mu'tadil itu lebih teliti, lebih objektif. Tidak mudah menilai adil, juga tidak mudah menilai kena jarah. Sementara mutasahil itu kelompok ulama yang begitu mudah menilai perawi kena jarah dan sulit menilai seorang perawi itu mudah menilai adil tapi sulit untuk menilai seorang perawi kena jarah. Nah, kira-kira Al-Hakim ini masuk kelompok yang mana ini? Agaknya dari pemaparan tadi itu agaknya beliau masuk ke dalam kategori yang mutasahil, Ustaz. Ya, dia masuk kelompok mutasahil. Jadi kelompok mutasahil ini itu munculnya abad-abad ketiga dan keempat. Nah, dia sama dengan gurunya Ibnu Hibban, Ibnu Huzaimah,
Nah, itu sama-sama kelompok mutasahil. Ibnu Hibban, Ibnu Huzaimah, Al-Baihaqi dalam sebagian tempat dia menilai dengan mu'tadil, sebagian dia menilai dengan mutasahil. Nah, dari situ saja kita bisa menggambarkan bahwa penilaian oleh Al-Hakim Naisaburi terhadap para perawi itu adalah penilaian yang longgar. Mudah menilai adil, tapi sulit menilai kenajarah. Nah, ini yang akan menjadikan hadis-hadisnya mudah dia nilai sebagai hadis yang sahih. Wajar nanti banyak perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Nah, itu dari sisi metode atau manhaj Imam Al-Hakim dalam menulis kitab Al-Mustadrak. Kemudian apa makna Al-Mustadrak itu? Adroka, dari kata adroka, daroka, istadroka. Apa maknanya kira-kira? Pelengkap, Ustaz. Lengkap? Yang melengkapi, yang menyempurnakan, yang merangkup barang-barang yang tertinggal. Lengkap. Kalau adroka itu apa artinya? Adroka itu lebih ke mendapati atau bahkan bisa Mendapati. diketahui. Kalau istadroka? Istadroka itu permintaan untuk apa ya? Upaya, Ustaz. Upaya untuk mendapati secara bahasa. Nah, lalu dia buat judul kitabnya Al-Mustadrak ala Sahihain. Nah, sesuatu yang didapati atas Sahihain. Nah, maksud dari Imam Al-Hakim, dia melihat ada hadis-hadis yang kalau dilihat dari sisi sanadnya, seharusnya Imam Bukhari dan Muslim memasukkan dalam kitab sahih keduanya. Secara logika, karena perawi yang dia temukan itu sama dengan perawi yang dipakai oleh Bukhari dan Muslim dalam kitab mereka berdua. Tapi kenapa hadis itu tidak mereka masukkan? Apa masalahnya? Nah, maka oleh karena itu, dia menulis hadis-hadis yang tidak dimasukkan oleh Bukhari dan Muslim dalam kitab Sahih keduanya yang sanadnya sama. Seharusnya masuk. Nah, maka dia susut kitab Al-Mustadrak. Berarti Al-Mustadrak itu berisikan hadis-hadis yang tercecer dari kitab Sahih Bukhari dan Muslim yang tidak mereka masukkan dalam kedua kitab sahihnya. Seharusnya masuk, kan begitu logikanya. Namun namanya penilaian kualitas itu adalah ijtihad. Antara ijtihad seorang mustahid dengan yang lain tentu wajar saja berbeda. Imam Bukhari dan Muslim tidak memasukkan hadis yang kemudian dimasukkan oleh Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya, itu juga disebabkan karena perbedaan ijtihad. Nah, karena berbeda ijtihad itu, Bukhari dan Muslim adalah ulama kritikus yang berada pada level mu'tadil. Sementara Al-Hakim pada level mutasahil. Wajar saja Al-Hakim mengklaim ada hadis-hadis yang seharusnya masuk dalam sebuah Muslim tapi tidak dimasukkan karena Al-Hakim penilaiannya mutasahil. Lebih banyak hadis sahih dalam pandangan dia dibandingkan dengan dalam pandangan Imam Bukhari dan Muslim. Nah, jadi itu perbedaan dari sisi ijtihad. Nah, dan memang apakah ada dalam pandangan Imam Al-Bukhari hadis-hadis sahih menurut kriteria dia yang belum dimasukkan ke dalam kitab sahihnya? Artinya Imam Bukhari menilai ada hadis yang masih sahih sesuai dengan kriterianya, tapi belum dimasukkan ke dalam kitab sahihnya. Ada enggak kira-kira? Nah, kalau melihat dari susunan bab dalam kitab Sahih Bukhari itu ada. Dan itu diakui sendiri oleh Imam Bukhari. Artinya kita melihat di dalam kitab Sahih Bukhari itu
dia menyusun hadis-hadisnya berdasarkan kitab-kitab, ya kan? Ada kitab al-iman, ada kitab Badul Khalqi, Badul Wahyi, Kitabus Shalah dan lain sebagainya. Kemudian setiap kitab ada beberapa bab. Nah, bab yang terakhir, kitab terakhir itu kan kitab jihad ya. Karena jihad itu belakangan dilakukan setelah terpenuhi bab-bab yang lain di seorang mukmin itu sudah menjalankan bab-bab yang lain baru masuk kepada bab jihad. Nah, jadi dalam Sahih Bukhari pada setiap kitab ada beberapa bab. Pada setiap bab ada beberapa hadis. Nah, jadi setiap bab itu ada hadis. Tapi ada di antara bab yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari yang tidak ada hadisnya. Tapi nama babnya ada. Nah, ada. Tapi itu tidak banyak. Oleh peneliti berkesimpulan bab yang tidak ada hadisnya itu oleh Imam Al-Bukhari dia membuka kesempatan kepada ulama hadis berikutnya atau peneliti hadis berikutnya kalau dia menemukan ada hadis yang sesuai dengan kriteria dia berkaitan dengan bab yang hadisnya kosong itu. Itu artinya apa? Imam Bukhari masih mengakui bahwa dia sebagai manusia tentu tidak sempurna dalam melakukan penelitian terhadap hadis. Masih tetap ada kemungkinan hadis-hadis yang belum dia teliti, yang sesuai dengan kriteria dia, yang pantas untuk masuk ke dalam bab pada kitabnya. Cuman itu jumlahnya tentu tidak banyak, berdasarkan isyarat dari Imam Al-Bukhari. Tapi dalam kitab Al-Mustadrak Al-Hakim, itu kan hadis sangat banyak. Hadis sahih saja dalam penelitian Imam Az-Zahabi yang ada dalam kitab Al-Mustadrak Al-Hakim ini ada sekitar 1930 hadis. Nah, itu hadis sahih. Ada yang sahih menurut Bukhari saja lebih kurang berapa? 900 ya. Ada yang sahih menurut kriteria Muslim saja. Ada yang sahih menurut kriteria khusus dari Imam Al-Hakim An-Nisaburi saja. Nah, jadi kalau begitu, Imam Bukhari pun masih mengakui masih ada hadis-hadis sahih yang sesuai dengan persyaratannya yang belum dia masukkan ke dalam kitabnya itu. Nah, itu ya. Kemudian yang berikutnya, kalau kita lihat dari kitab Al-Mustadrak, biografi sudah lah ya, sudah. Kemudian kita lihat mengenal kitabnya ini. Dalam penelitian terhadap kitab ini, ada yang menjelaskan begini. Ada paling tidak 3 kategori hadis dalam kitab Al-Mustadrak. Yang pertama ada hadis-hadis sahih menurut persyaratan Bukhari dan Muslim. Nah, ini yang paling banyak. Jadi hadis sahih menurut syaratul Bukhari wa Muslim, tetapi imam yang dua ini tidak meriwayatkan hadis itu dalam kitab mereka. Artinya sanadnya sama dengan sanad yang dipakai oleh Bukhari dan Muslim, tapi matannya tidak diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih keduanya. Nah, itu yang paling banyak. Nah, secara logika tentu kualitasnya mesti sama dengan kualitas Bukhari dan Muslim dalam pandangan Al-Hakim. Tapi dalam penelitian ulama belakangan seperti Az-Zahabi ternyata tidak sama. Nah, kemudian yang kedua, dalam kitab Al-Mustadrak ada hadis-hadis sahih menurut Al-Hakim. Meskipun tidak sesuai dengan kriteria Bukhari dan Muslim, atau salah satunya yang dalam label hadis yang seperti ini dia sebut sahihul isnad. Jadi kalau hadis sahih menurut sesuai dengan persyaratan Bukhari dan Muslim, dia buat penilaian hadis itu di komentar di belakang hadis, di akhir hadis dia katakan
sahih ala syartil Bukhari wa Muslim. Nah, itu dia buat. Hadis ini sahih berdasarkan persyaratan Bukhari dan Muslim. Berarti perawinya sama perawi yang dipakai oleh Bukhari Muslim, tapi matanya berbeda. Nah, yang kedua ada hadis sahih yang hanya sahih menurut Al-Hakim sendiri. Nah, yang tidak sesuai dengan kriteria Bukhari dan Muslim. Nah, kalau hadis yang seperti ini dia buat dengan sahihul isnad. Sahihul isnad. Kalau begitu yang dijamin oleh Al-Hakim itu hanya sahih sanadnya. Nah, kalau matan perlu kajian-kajian yang lain. Perlu kajian matan. Nah, dalam Bukhari pun juga ada hadis-hadis yang matannya yang diperselisihkan. Walaupun sanadnya sahih, tapi matannya masih diperselisihkan. Banyak juga. Kemudian yang ketiga, dalam Al-Mustadrak, ada hadis-hadis yang tidak sahih. Hadis-hadis tidak sahih, menurut Al-Hakim sendiri. Tapi dia jelaskan sebab-sebab ketidaksahihannya. Nah, jadi hadisnya dhaif, kita perlu tahu juga dulu terlebih dahulu bahwa menurut Al-Hakim Naisaburi pembagian kualitas hadis itu hanya dua. Tidak seperti Imam Tirmizi yang membagi hadis itu kepada tiga. Dua yang makbul, satu yang mardud. Kalau dalam pembagian Imam Tirmizi ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Kalau dalam pembagian Al-Hakim Naisaburi hanya dua saja, sahih dan dhaif. Tak ada hasan. Lalu dalam penelitian ulama berikutnya, hadis-hadis kategori hasan dalam kitab Al-Hakim ini itu dia masukkan kepada kategori sahih. Nah, kalau begitu, penggunaan istilah sahih itu sendiri dalam penggunaan Al-Hakim itu sangat longgar. Termasuk ke dalamnya makna hasan. Nah, kalau dalam ulama lain seperti Imam Tirmizi, hasan ya hasan, beda dengan sahih. Hasan dibagi dua lagi. Ada hasan li zatihi, ada hasan li ghairihi. Nah, dalam hadis kitab Al-Mustadrak, hasan itu dia masukkan ke dalam kategori sahih. Jadi wajar nanti kalau penilaian terhadap hadis dalam Al-Mustadrak terjadi banyak perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jadi ada hadis-hadis yang tidak sahih menurut Al-Hakim dan dia jelaskan sebab-sebabnya. Adapun hadis-hadis yang dinilai maudhu, dinilai mungkar, nah, itu adalah hadis-hadis yang memang menurut penelitian tidak sempat dimurajaah atau ditelaah ulang oleh Al-Hakim Naisaburi. Karena Ibnu Hajar pun juga memberikan penjelasan bahwa Al-Hakim itu memang sudah mengumpulkan hadis-hadis. Tapi belum selesai dia mentelaahnya. Sama dengan kita kalau mau cari durian atau menjual durian, kumpulkan semua durian dulu. Lalu setelah itu baru kita cek satu persatu. Mana yang masih mentah, mana yang sudah matang, mana yang busuk. Nah, sekarang sudah dikumpulkan, tapi belum sempat meneliti dan ngecek semua durian itu. Belum selesai dicek. Nah, begitu juga hadis yang sudah dikumpulkan dari Al-Hakim, tidak semuanya selesai dia telaah. Sehingga wajar ada mengatakan ada yang maudhu atau palsu, ada yang mungkar. Nah, mungkar. Masih ingat apa beda maudhu dan mungkar? Matruk? Udah lupa? Apa itu? Mungkar, matruk, maudhu? Mana yang lebih parah, maudhu daripada mungkar? Mungkar, Ustaz. Hah? Mungkar, Ustaz. Mungkar? Maudhu sepertinya Ustaz. Sepertinya. Nah, apa bedanya maudhu dengan mungkar? Ini dalam hadis ya. Kalau maudhu itu
hadis palsu Maudhu nah, palsu. dinisbatkan ke Nabi. Kalau mungkar? Kalau mungkar tuh lebih ke Tertolak. kelemahan perawi nah Ustaz, doif gitu. Ya, tapi belum sempurna definisinya itu. Dia kalau dikatakan hadis mungkar, itu kakak beradik dengan hadis saz. Apa itu hadis saz? Si Jana, mana si Jana ini? Apa itu hadis saz? Ya Ustaz. Masih ingat apa itu hadis saz? Sanadnya yang tertolak Ustaz. Waduh. Hadis saz, hadis yang diriwayatkan oleh orang yang sikoh, tapi menyalahi periwayatan orang yang lebih sikoh atau periwayatan orang banyak. Itu namanya saz. Perawinya bukan naib, perawinya sikoh. Tapi riwayat yang dia sampaikan itu bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak atau orang yang sikoh. Baik pertentangan itu ada pada matan ataupun ada pada sanad. Nah, itu namanya saz. Apa contoh saz? Pokoknya hadis tentang bid'ah. Saya pernah saya sampaikan. Apa hadis tentang bid'ah yang sangat-sangat populer sekarang di media-media itu? Bahkan dalam khutbah-khutbah banyak yang memulai khutbahnya dengan hadis bid'ah itu. Apa hadisnya? Nah, Ustaz Muzaki, apa hadisnya? Yang kullu bid'atin dhalalah kullu dhalatin nar, Ustaz. Yakum muhdasatil umur. Oh, Jauhlah oleh kalian perkara-perkara yang muhdasa. Fa inna kulla muhdasatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah. Nah, di mana letak sasnya? Sasnya terletak pada tambahan lapas wa kulla dhalalatin finnar. Lapas wa kulla dhalalatin finnar itu hanya diriwayatkan oleh dua mukhadits saja. Yaitu oleh Imam An-Nasa'i, kemudian Ibnu Huzaimah yang berujung kepada jalur sahabat Jabir bin Abdullah. Nah, selain daripada dua jalur ini, selain dari riwayat dari Imam An-Nasa'i dan Ibnu Huzaimah yang sampai sadatnya kepada Jabir bin Abdullah, itu tidak satu pun mencantumkan ada lapas wa kullu dhalalatin finnar. Semuanya hanya sampai kepada lapas wa kullu bid'atin dhalalah. Hadis itu hadis apa namanya? Aziz. Karena ada pada salah satu tabaqatnya itu tingkat sahabat yang hanya diriwayatkan dari dua orang saja. Pertama jadi Jabir bin Abdullah, yang kedua Al-Irbad bin Sariyah. Dari jalur Jabir bin Sariyah diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi, kemudian juga ada Ibnu Majah. Kemudian dari jalur Jabir bin Abdullah diriwayatkan oleh Imam Muslim, kemudian Abu Dawud, An-Nasa'i, At-Tirmizi, dan lain-lain. Termasuk juga Ibnu Huzaimah. Nah, dari sekian banyak jalur itu, hanya dari jalur Jabir bin Abdullah yang dinukilkan oleh Imam An-Nasa'i dan Ibnu Huzaimah yang menambahkan lafaz wa kullu bid'atin dhalalah. Yang lain tidak. Muslim tidak, yang lain tidak. Dan itu hanya dari melalui jalur yang satu, jalur Jabir bin Abdullah. Nah, semua perawinya adalah orang-orang yang sikoh, tapi menyalahi periwayatan orang yang lebih sikoh. Nah, maka komentar dari Ibnu Taimiyah, dia mengatakan lapas hadis yang ujung atau terakhir itu wa kullu dhalalatin finnar, kata Ibnu Taimiyah tegas dia katakan lam yakulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tak pernah disabdakan, tak pernah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Taimiyah. Apa sebab? Sebabnya lapas wa kullu dhalalatin finnar bertentangan dengan hadis sahih. Kalau dikatakan semua yang sifatnya dolal itu di neraka, betapa banyaknya semua para mujtahid akan masuk neraka.
Apa sebab? Karena hasil dari ijtihad para ulama mujtahid itu banyak sekali yang dolal, tapi tidak dinyatakan masuk neraka karena ada hadisnya. Di antaranya dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah mengatakan, "Idza ijtahadal hakimu", kalau seorang hakim itu beristihad, atau dalam lafaz lain, "Idza ijtahadal mujtahid", kalau seorang mujtahid itu beristihad, fa asaba, benar istihadnya, falahu ajran, dia dapat 2 pahala. Wa iza akhta'a falahu ajrun. Kalau salah, dia dapat 1 pahala. Jadi yang salah itu dolal, tapi dikasih 1 pahala. Nah, ini pandangan Ibnu Taimiyah menolak lapas wa kullu dhalatin finnar itu. Jadi itu adalah lapas yang tak betul dari Nabi. Yang kedua, Asy-Syinkiti, seorang ulama bermazhab Maliki, dia menyatakan hadis itu yang mengandung lapas wa kullu dhalatin finnar itu adalah hadis saz. Dia terang menyatakan saz. Nah, di situ letaknya. Karena dia ganjil sendiri, menyalahi pendapat orang yang lebih sikoh. Nah, itu kalau dikatakan dari saz. Lalu apa itu hadis mungkar? Nah, hadis mungkar, kalau saz tadi perawinya sikoh menyalahi sikoh. Kalau mungkar, perawinya dhaif menyalahi yang sikoh. Nah, maka dia kakak beradik. Kalau saz perawi sikoh menyalahi yang sikoh. Kalau yang mungkar, perawi dhaif menyalahi yang sikoh. Itu mungkar. Kalau matruk, itu lebih parah lagi. Itu kakak beradik dengan maudhu. Kalau matruk itu, pada salah satu tingkatan perawinya, menyendiri perawi yang tertuduh berdusta atau atuhma bil kizbi atau al-kizbi atau kazab itu sendiri. Itu namanya matruk atau sampai bisa juga dikatakan maudhu. Nah, itu penggunaan istilah mungkar, saz, dan maudhu. Nah, sekarang Imam Al-Hakim An-Nisaburi, kalau terjadi penambahan lapas matan dari salah satu riwayat dari sekian banyak riwayat pada satu hadis, dia memakai konsep ziyadatus siqah. Konsep ziyadatus siqah atau tambahan lapas oleh perawi yang siqah itu oleh Al-Hakim itu dianggap diterima. Nah, begitu dia longgar. Berarti kalau begitu, kalau diterapkan pada hadis tentang bid'ah tadi, berarti malah Hakim lebih cenderung mengatakan dengan konsepnya tadi, setiap yang dolala itu benar. Nah, tapi dibantah oleh ulama lain. Kalau ulama lain, ziyadatus siqah itu dilihat dulu. Apakah dia itu sebagai penjelasan dari mana hadis, atau seperti apa? Apakah bisa ditelusuri dari siapa munculnya ziyadatus siqah itu? Lalu siapa perawi yang memunculkan lapas itu? Nah, kalau bisa dijelaskan dan dia memang sebagai penjelas mana hadis itu bisa terima selama tidak bertentangan. Contoh, ada hadis riwayat Abu Hurairah. Nah, dia mengatakan asbighul wudu wailul lil aqabi minan nar. Asbighu al wudu. Asbighul wudu artinya sempurnakan wudu. Wailul lil aqabi minan nar. Celakalah tumit-tumit yang tidak dibasahi wudu akan disentuh oleh neraka. Nah, ternyata yang kaulun nabinya, perkataan nabinya hanya wailul lil aqab minan nar. Nah, dan itu dibuktikan dengan memperbanding-bandingkan riwayat satu dengan yang lain. Sementara lapas asbighul wudu itu adalah perkataan Abu Hurairah sendiri. Nah, kenapa? Karena dia saat menjelaskan atau menyampaikan hadis ini, menjelaskan maknanya, dia sampaikan asbighul wudu. Memang makna dari wailul lil aqab itu adalah mengandung perintah sempurnakan wudu, jangan sampai anggota wudu yang tak kena air. Nah, dia tambah lapas asbighul wudu. Yang lapas nabinya hanya wailul lil aqabi minan nar. Berarti lapas asbighul wudu itu adalah ziyadatus siqah. Yang seperti ini karena bisa ditelusuri siapa pengucapnya dan apa maksudnya, maka bisa diterima, tapi bukan sebagai kaulun Nabi.
bukan lapas dari Nabi. Itu berkaitan dengan ziyadatus siqah. Nah, sekarang kaidah umum dari Al-Hakim Nisaburi, ziyadatus siqah itu dia terima. Karena ada periwayatan hadis itu ada yang bil lafzi, ada yang bil makna. Nah, berarti bisa dikatakan sebagai periwayatan bil makna juga, bagian daripada itu. Baik, kemudian yang perlu kita lihat dalam kalau tema-tema ada lebih kurang 50 kitab ya dalam kitab Al-Mustadrak Al-Sahihain ini. Mungkin perlu juga kita singgung sedikit tentang metode kesahihan hadis dalam kitab Al-Mustadrak. Pertama, kalau dilihat dari kriteria kesahihan hadisnya, Al-Hakim membagi menjadi beberapa tingkatan atau beberapa paradigma pembahasan. Pertama, metode atau kriteria kesahihan hadis itu dilihat dari kepribadian perawi. Dia memang mensyaratkan perawi itu adalah orang yang siqah. Nah, ini jelas. Dan semua daripada para ulama hadis itu mensyaratkan hadis sahih itu mesti terpenuhi perawinya adalah orang-orang yang siqah. Kalau tak siqah jelas tidak bisa dikatakan atau tidak memenuhi persyaratan hadis sahih. Begitu juga Al-Hakim An-Nisaburi. Nah, dia orang yang siqah. Siqah itu gabungan atau perpaduan dua sifat yang mesti ada dalam diri seseorang. Yang pertama, dia mestilah orang yang adil. Yang kedua, mesti orang yang dhabit. Nah, cuman definisi adil menurut Al-Hakim ini agak longgar. Longgarnya bagaimana? Dalam pengertian Al-Hakim, adil itu cukup terpenuhi 3 syarat saja. Yang pertama, dia beragama Islam. Yang kedua, dia tidak berbuat bid'ah. Yang ketiga, tidak berbuat maksiat. Nah, sementara dalam Sahih Bukhari ada perawi-perawi ahli bid'ah. Tapi dengan kriteria tertentu. Nah, dalam Al-Mustadrak dia mengatakan perawi yang adil itu tidak melakukan perbuatan bid'ah. Dari sisi ini dia mungkin lebih ketat. Tapi penerapannya juga tidak seperti itu. Kemudian di samping dia tidak sebagai ahli bid'ah, kemudian ditambah tidak melakukan perbuatan maksiat. Sementara kalau ulama lain itu ada satu kriteria lagi yang dikatakan adil. Yang pertama beragama Islam, bukan pelaku bid'ah, tidak berbuat maksiat, ditambah dengan orang yang selamat muruahnya. Muruah itu adalah perkara yang pada dasarnya tidak diharamkan, tapi kalau dilakukan itu akan menjadikan pribadinya menjadi tidak adil. Pahamnya, kalau ada seorang perawi hadis dan dia seorang tokoh, dia sembarangan makan di tepi jalan. Nah, itu dianggap orang yang tidak adil. Walaupun dia tidak berdosa. Tapi kalau sebagai perawi hadis, maka dia dianggap orang yang tidak adil. Nah, itu yang pertama, perawinya adalah orang siqah dalam penilaian Imam Al-Hakim Nisaburi. Yang kedua, ada ungkapan bimisliha. Nah, artinya Imam Bukhari itu meriwayatkan hadis yang menurut penilaian dia sama dengan perawi-perawi yang dipakai oleh Imam Bukhari dan Muslim. Walaupun jalurnya mungkin berbeda. Artinya perawinya perawi Bukhari Muslim, tapi jalur periwayatannya mungkin berbeda. Itu dipakai oleh Al-Hakim Nisaburi. Tentu hasilnya juga tidak akan sama. Kemudian dia juga memakai perawi yang sesuai dengan kriteria fuqaha. Artinya
hadis-hadis yang dipakai oleh ulama fikih sebagai dalil dalam masalah fikih. Nah, hadis-hadis yang dinilai sahih atau diamalkan oleh ulama hadis dan ulama fikih itu berbeda. Kalau ulama fikih lebih longgar, karena tujuan mereka berbeda. Kalau ulama hadis itu tujuannya adalah untuk menjaga semua yang disandarkan dari Nabi, sahih atau tidak sahih, dan kriteria begitu ketat. Tapi kalau ulama fikih, tujuan mereka adalah untuk menentukan dalil yang bisa dijadikan sebagai sandaran fikih. Maka dalam masalah fikih ada kalanya dalil itu tidak sampai pada level sahih, tapi mesti diamalkan. Nah, umpamanya hadis-hadis yang berkaitan dengan haul zakat, nisab, itu rata-rata ada yang sahih, tapi dipakai oleh para ulama. Karena dia bisa menjelaskan hadis yang menjadi sandarannya. Itu masalah fikih. Dalam kitab Bulughul Maram, Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu kan kitab hadis-hadis ahkam. Banyak hadis yang tidak sampai pada level sahih. Apa sebab? Karena menurut Ibnu Hajar, hadis itu walaupun tidak sampai sahih, walaupun dhaif, tapi masih bisa dipakai sebagai penunjang dalam masalah fikih. Maka dia masukkan ke dalam kitab Bulughul Maram. Nah, sebab kita kan sudah tahu tentang Bulughul Maram. Mungkin sudah ada yang khatam ya Bulughul Maram. Nah, Bulughul Maram itu kitab hadis fikih, hadis-hadis ahkam. Sebetulnya oleh Ibnu Hajar, Bulughul Maram itu ditulis untuk mengajarkan anak laki-lakinya masalah hadis, masalah fikih. Jadi dalam rangka mengajarkan anaknya fikih, ditulislah hadis-hadis Bulughul Maram. Nah, untuk mengajarkan anaknya, ternyata kitabnya ini sangat bermanfaat dan dipakai di dunia Islam. Nah, itu Bulughul Maram. Nah, jadi kalau kriteria yang dipakai standar ulama fikih itu agak longgar. Dan Imam Al-Hakim juga menerapkan keduanya. Nah, tapi hadis-hadis yang dipakai dengan standar ulama fikih itu haruslah hadis yang tidak berbicara dalam masalah akidah, tidak berbicara dalam masalah hukum, tapi hanya dalam masalah fadhail saja. Nah, itu. Kemudian klasifikasi hadis sudah tadi, dia membagi hadis kepada sahih dan kepada dhaif saja. Kemudian dalam Hakim juga memakai istilah as-sahih as-sanid ya. Ini juga terkenal di kalangan para ulama bahwa para mukharis tersendiri dia punya as-sahih as-sanid. Bagi Imam Malik dia punya sanad yang paling sahih, tertentu jalur-jalurnya. Di antaranya jalur dari Abdullah bin Umar, Imam Nafi, itu di antara jalur yang paling sahih dari Imam Malik. Imam Bukhari juga begitu, kemudian Al-Hakim juga begitu. Ada dia katakan as-sahih as-sanid. Nah, bagi dia ada 4 jalur hadis yang as-sahih itu. Yang pertama, hadis yang diterima dari Ahlul Bait jika jalurnya berasal dari sanad Ja'far bin Muhammad. Dan ada Ja'far bin Muhammad. Ja'far bin Muhammad ini kalau tidak salah dia lahir tahun 80. Satu angkatan dengan Imam Abu Hanifah. Dia seorang tabi'in dan merupakan cucunya Ali bin Abi Thalib. Sehingga kalau ada mazhab fikih, mazhab Ja'fari, berarti dia itu orangnya. Itulah jalur yang termasuk as-sahih. Nah, jadi dari jalur Ja'far bin Muhammad, dari ayah Muhammad, dari kakeknya, dari Ali bin Abi Thalib. Itu jalur yang paling as-sahih dalam jalur yang dipakai oleh Al-Hakim Naisaburi. Kemudian jalur yang as-sahih yang lain dari Al-Hakim ada jalur melalui Abu Bakar. Nah, maka sanad paling sahih itu adalah dari Ismail bin Abi Khalid, kemudian dia terima dari Qais bin Abil Hazim, dari Abu Bakar. Nah, itu yang kedua.
Kemudian ada juga jalur yang paling sahih ini dimiliki oleh Al-Hakim dari Abu Hurairah. Itu jalurnya melalui Az-Zuhri, Sa'id bin Musayyib, kemudian dari Abu Hurairah. Kemudian jalur yang paling sahih kalau yang paling sahih untuk hadis yang diterima dari Anas, itu dari Anas, dari Zuhri, dari Anas ya, dari Nabi. Jadi dia punya jalur-jalur yang paling asah. Nah, begitulah barangkali pandangan secara umum tentang metodologi dan kualitas kesesuaian hadis di dalam kitab Al-Mustadrak Al-Hakim An-Nisaburi. Walaupun masih banyak sisi-sisi yang perlu dikaji dari kitab Al-Hakim An-Nisaburi ini yang seharusnya kita ungkapkan. Baik, sampai di sini masih ada pertanyaan? Sepertinya tidak ada, Ustaz. Baik. Kita baru pertemuan ke-10 ya. Paling tidak ada 4 makalah lagi atau 5 makalah lagi yang akan kita tampilkan. Baik. Mungkin usul ya. Baik, sampai di sini kita cukupkan. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.